Mauliatema iho debata alabasa si bahendalani marhite anakmi tubanua. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan mendengarkan renungan harian dari gereja. Terlebih dahulu marilah kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga buat hari yang indah yang Kau berikan kepada kami. Kami akan melakukan aktivitas kami. Tapi sebelum kami melakukannya ya Tuhan, biarlah Tuhan memberkati kami, menyertai dalam setiap kegiatan kami satu hari ini. Berkati firman yang kami dengarkan Tuhan, demi kasih setia Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini, Selasa, diambil dari kitab Roma, pasal 3 ayat 24. Demikian tertulis firman Tuhan di sana. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pastinya sudah akrab di telinga dan di hati kita masing-masing tentang salah satu ajaran atau dogma gereja pada reformasi gereja di abad 15 atau 16 yang lalu, yakni tentang 5 sola atau sering disebut juga dengan Pancasola. Ada sola fide, sola gratia, sola scriptura, sola Christo atau solus Christus, dan yang terakhir disebut dengan soli Deo Gloria. Di abad ke-19-20 muncul satu lagi namanya sola yang dikembangkan oleh teolog modern bernama Friedrich Schleiermacher. Dia mengatakan sola experientia. Apa maksud dari keenam sola itu? Sola fide diartikan hanya iman. Kita dibenarkan hanya melalui iman. Sola gratia diartikan hanya anugerah. Keselamatan dan pembenaran yang kita peroleh semata-mata hanya karena anugerah dari Tuhan. Sola scriptura hanya Alkitab. Alkitablah satu-satunya yang menjadi standar hidup bagi kehidupan orang percaya. Solus Christus atau sola Christo itu diartikan dengan hanya Kristus. Kristuslah sebagai mediator. Kristuslah sebagai jembatan untuk menghubungkan kita dengan Allah. Lalu yang terakhir disebut soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Allah. Yang terakhir tadi yang dikembangkan oleh teolog abad modern, sola experientia, itu diartikan hanya melalui pengalaman-pengalaman iman. Ajaran tentang sola yang dibuat oleh para bapak-bapak gereja reformasi, khususnya Martin Luther, sebenarnya bertujuan untuk menentang ajaran gereja pada masa itu yang sudah menyimpang jauh, yang sudah tidak lagi sesuai dengan firman Tuhan. Terutama yaitu tentang doktrin keselamatan. Bahwa ada ajaran yang berkembang pada masa itu, keselamatan dapat diperoleh melalui usaha atau perbuatan manusia. Sehingga muncullah gerakan reformasi gereja, di mana mereka menentang pandangan tersebut bahwa surat penghapusan dosa tidak mungkin dapat membuat orang selamat dari hukuman Tuhan. Dan terakhir
kita mengamati sebenarnya tujuan dari surat penghapusan dosa dulu yang dibuat oleh John Tetzel sebenarnya adalah untuk membangun kembali gereja Basilika Santo Petrus di Roma, dan itu akhirnya dikatakan ada korupsi di sana. Inilah yang membuat Martin Luther melakukan gerakan reformasi gereja. Lalu dia mengeluarkan 95 dalil atau petisi yang disampaikan di gereja Wittenberg, Jerman. Salah satu dalil atau tesis dari Martin Luther dari 95 dalil itu adalah bagaimanapun surat-surat itu, maksudnya surat penghapusan dosa yang telah diperjualbelikan pada waktu itu, tidak dapat dibandingkan dengan anugerah Allah dan kasih sayang yang ditunjukkan di kayu salib. Itulah yang disampaikan melalui firman Tuhan hari ini. Hanya oleh karena kasih karunia Tuhanlah yang diberikan dengan cuma-cuma, itulah yang bisa menyelamatkan kita, menebus segala dosa-dosa kita. Memang ada orang berpikir, Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita diselamatkan dengan cuma-cuma hanya melalui kasih karunia, betapa enaknya menjadi orang Kristen. Sebenarnya tidak. Karena kasih karunia yang gratis itu, yang cuma-cuma itu diberikan oleh Allah kepada kita adalah dengan bayaran darah, pengorbanan seorang anak yang tidak berdosa, yaitu Yesus Kristus. Dialah yang datang ke tengah-tengah dunia ini untuk membayar segala dosa dan perbuatan kejahatan kita. Oleh karena itulah kasih karunia ini bukan murahan, bukan barang obralan. Justru itu adalah sangat mahal. Kalau kita mengingat segala dosa yang kita lakukan, bahkan segala kejahatan yang kita perbuat di hadapan Tuhan, tidak ada lagi pengampunan bagi kita. Satu-satunya upah yang akan kita terima adalah kematian yang kekal. Kita akan dihukum selama-lamanya. Seperti yang dikatakan di Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut. Tetapi Tuhan yang sungguh amat baik itu datang ke tengah-tengah dunia ini. Seperti yang dikatakan di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia sendiri datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sekarang hidup sebagai orang-orang yang sudah menerima kasih karunia. Orang-orang yang hidup di dalam kasih karunia tidak ada gunanya menyombongkan diri. Apa yang kita sombongkan dalam kehidupan ini, baik jabatan, pangkat, harta kekayaan, semuanya itu adalah hanya karena kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya marilah kita rendah hati. Marilah kita mensyukuri kasih karunia Tuhan dan melakukan apa yang dimintakan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai tanda bahwa kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman. Betapa indah firman hari ini mengingatkan kami bahwa kami telah diselamatkan hanya oleh karena kasih karunia dari Tuhan. Siapakah kami ini? Apapun jabatan, apapun kekayaan, apapun pangkat yang kami miliki, semuanya itu hanya karena kasih karunia. Tidak ada alasan kami untuk menyombongkan diri. Tidak ada alasan kami untuk meninggikan hati kami di hadapan orang lain, terutama di hadapan Tuhan. Biarlah kami semakin merendahkan hati kami dan mempergunakan kasih karunia itu dengan sebaik-baiknya di dalam kehidupan ini. Berkati umat-Mu, berkati aktivitas kami hari ini, berkati ketika kami sedang hidup di tengah-tengah COVID-19 ini. Biar kami kuat, biar kami mampu menjadi pemenang di dalam Tuhan. Demi kasih setia Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan oleh Roh Kudus, itulah senantiasa memberkati engkau sekalian. Amin.